12 strategi ampuh mengatasi frustrasi dan kemarahan. Kita semua sering merasa frustrasi dan bahkan marah ketika menghadapi tantangan atau hasil yang tidak sesuai harapan. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan frustrasi, dan lebih sering daripada tidak, frustrasi kita disebabkan oleh kekuatan eksternal yang di luar kendali kita, seperti gadget yang bermasalah atau orang yang mengganggu. Rasanya wajar merasa frustrasi sesekali terlepas dari penyebabnya, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengatasi rasa frustrasi itu. Jadi, berikut adalah 12 strategi ampuh mengatasi frustrasi dan kemarahan dengan tegas. 1. Bernapas. Bernapas dengan santai dan teratur mengubah kimia otak sehingga aktivitas didominasi oleh korteks neokorteks yang berpikir, bukan amigdala bertarung atau melarikan diri. Bernapas sadar dan fokus dapat membantu menghindari tindakan impulsif atau kata-kata gegabah. Sebelum bertindak marah atau frustrasi, berhenti sejenak dan ambil napas dalam. 2. Ubah sudut pandang. Cobalah melihat frustrasi sebagai keberhasilan tertunda daripada kegagalan. Bagaimana kita memandang situasi kita akan mengubah reaksi dan emosi kita. Jika kita melihat situasi sebagai kendala yang akan kita atasi, kita lebih mungkin tahu bahwa kita dapat mengatasi rasa frustrasi. 3. Bicara dengan teman. Selalu baik untuk berbicara dengan seseorang tentang hal apapun yang mengganggu kita. Intinya adalah dapat berbagi perasaan yang terpendam dengan seseorang, alih-alih hanya menekan emosi. Teman kita mungkin memiliki solusi yang bisa membantu. 4. Menulis jurnal. Menulis tentang keberhasilan dan kegagalan kita dalam jurnal bisa menjadi motivasi. Melacak keberhasilan kita dapat memberikan dorongan semangat, dan mencatat kegiatan yang membatasi kita juga bisa membantu. Dengan cara ini, kita dapat memiliki pemantauan mengenai apa yang berhasil dan apa yang tidak. 5. Terima kenyataan. Perlu juga untuk memeriksa realita kita sendiri. Jika kita sudah melakukan segala sesuatu yang ada dalam kekuatan kita untuk mencapai sesuatu dan tetap tidak berhasil, maka kita sebaiknya mencoba menerimanya apa adanya. 6. Pantau kemajuan. Kadang kita mungkin merasa bahwa segala sesuatu tidak bergerak cukup cepat atau tidak berjalan seperti yang seharusnya. Ini bisa menyebabkan banyak frustrasi. Buatlah daftar periksa dan lihat bagaimana kemajuan kita. Terkadang, langkah-langkah kecil mungkin terasa seperti tidak ada apa-apanya, tetapi dapat membantu kita melihat kemajuan. 7. Hadiah untuk diri sendiri. Frustrasi dapat menumpuk ketegangan dan kecemasan yang dapat berdampak buruk pada suasana hati, siklus tidur, dan kimia tubuh secara umum. Dengan meningkatkan perawatan diri, terutama perawatan tubuh, kita dapat bersantai dan melepaskan perasaan yang dipicu oleh frustrasi. 8. Berolahraga. Aktivitas fisik dapat meredakan ketegangan dan stres yang disebabkan oleh frustrasi, terutama jika kita berolahraga di lingkungan alami. Jika kita tidak terbiasa berolahraga secara teratur, lakukan dengan perlahan, sehingga kita merasa segar, bukan lelah. 9. Hentikan kemarahan. Kemarahan adalah salah satu cara untuk meluapkan frustrasi. Cobalah untuk tidak meledak pada orang lain. Sebaliknya, ambil waktu sebentar dan mungkin menonton video atau membaca sesuatu yang lucu. Intinya adalah meminimalkan kemarahan sehingga kita dapat berpikir jernih. 10.
Hentikan menyalahkan diri sendiri. Mungkin penyebab frustrasi kita adalah sesuatu yang kita lakukan. Tetapi menyalahkan diri sendiri hanya akan membuat kita berada dalam keadaan pikiran negatif. Jadi cobalah untuk menemukan solusi daripada terus menyalahkan diri sendiri tanpa henti. 11. Berada di lingkungan orang yang optimis. Selalu baik untuk berada di sekitar orang-orang yang optimis. Kita bisa mendapatkan energi dari mereka serta saran yang berharga. Mungkin mereka pernah mengalami situasi serupa dengan kita dan bisa memberikan semangat. 12. Coba untuk bersikap positif. Cobalah mengingat waktu-waktu di masa lalu ketika kita menghadapi kesulitan namun berhasil melewati mereka. Ingatkan diri kita bahwa ini juga akan berlalu seperti biasanya. Jadi, hitunglah berkat kita dan lihat di mana kita telah berhasil di masa lalu. Sikap positif dapat membantu kita melewati ini juga. Hanya dengan bekerja menuju tujuan dan impian kita, kita akan mengalami beberapa jenis frustrasi. Itu tak terhindarkan. Tetapi ingatlah, bagaimana kita menghadapinya adalah bagian yang penting. Bagaimana cara kamu mengatasi frustrasi dan kemarahan? Berbagi dengan kami di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menikmati video ini, berikan like ya dan share dengan teman-temanmu. Ini benar-benar membantu kami. Dan jika kamu ingin melihat lebih banyak video dari kami, tekan tombol subscribe. Juga, jangan lupa untuk mengklik bel notifikasi agar tetap terinformasi.